Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Wakilah. Pada video kali ini kita akan mulai ya, sepertinya akan mulai masuk ke dalam perdebatan di mana udah tinggal 3 part lagi kita akan membahas masalah ini. Nah, di part ini akan ada tanya jawab atau perdebatan antara Gus Wafi dan Guru Gembul. Ya, di sini sangat menarik sekali dan sayang untuk dilewatkan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Eh, Coba contohkan kepada saya, Pak Guru, karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini belum terlalu paham standarnya. Mungkin Pak Guru bisa mencontohkan contohnya yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Nggak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Berarti agama ini menurut Pak Guru di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah. Ada Contoh, contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu? bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata. Itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke. Dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya, dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek. Coba seperti Sorban, apa? Jejak. sorban misalkan ya, sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Subjektif dong. Iya, pada bagian itu subjektif kan, saya nggak bilang. Akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Bukan, saya nggak. Perhatikan kata-kata saya. Saya mengatakan bahwa figur Nabi Muhammad SAW itu adalah figur historis. Saya nggak berkata soal kuburannya, saya nggak berkata soal apa. Jadi kan tadi dikatakan sorban kan kata Pak Guru? Bukan sebentar. Bagian dari agama mana yang bisa dinalar secara objektif gitu kan? Iya, betul. Nggak semuanya. Saya bilang nggak semuanya. Satu aja. Tapi ya itu figur Nabi Muhammad itu ada. Oke, tahu dari mana Pak Guru? Itu ada. Ada jejaknya. Jejak apa jejaknya? Jejak itu berupa tulisan, berupa artefak, dan berupa sosiofak dan mentifak. Oh, subjektif berarti. Karena dari artefak dan tulisan seperti sabda-sabdanya semuanya adalah kabar dari orang-orang yang dia itu belum tentu kita tahu beberapa orang ini sepakat dalam kebohongan apa tidak. Bukan. Kan subjektif juga berarti Pak Guru. Sama-sama tahu dari perspektif orang. Jadi gini ya. Jadi gini, yang sekali lagi ya, yang iya, tahu dari mana kalau kuburan itu kuburan Rasulullah? Saya nggak bilang soal subjektif kuburan juga akhirnya. Kenapa ya? Saya nggak bilang soal kuburan. Sorban lah contohnya. Saya bahkan nggak bilang soal sorban. Dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek. Coba seperti apa? Sorban misalkan ya, sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Sorban lah contohnya. Saya bahkan nggak bilang soal sorban. Saya bilang soal figur. Filenya udah muncul di layar. Oke. Ya, itulah tadi video yang cukup menarik ya, di mana di sini tim kami berusaha untuk mengulang kembali apakah benar beliau mengatakan sorban atau tidak. Nah, dari sini saja bisa dikatakan ya Guru Gembul pun masih bingung gitu dengan konsep ilmiah seperti apa yang dia maksud. Bahkan belum 1 menit dia mengatakan berasal dari objeknya yaitu dari sorban, dia menyanggahnya. Dia mengatakan dan dia menyanggahnya belum ada waktu 1 menit dan itu ada jejak digitalnya gitu. Nah, itu kalau misalnya dia mengatakan sorban terus semenit kemudian tidak mengatakan sorban, lalu ya intinya dia sendiri tidak tahu apa yang dia bicarakan, dia tidak paham dan dia tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Lalu ilmiah seperti apa gitu yang dia maksud. Nah, pertanyaan itu akan ada di part berikutnya. Ilmiah itulah yang dia maksud dan bagaimana dengan statement dari Robita Awaliyah mengenai ilmiah yang selama ini dari part 1 sampai dengan part 8 itu dia genggam erat, dia gembar-gemborkan bahwa semua masalah nasab itu salah. Nah, ilmiah apa itu? Mari kita simak videonya berikut ya. Maksudnya setelah ini ya. Jadi yang part ini kita sampai sini dulu.
Jangan lupa tonton yang berikutnya, sangat seru sekali dan luar biasa. Nah, Iden Project pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.